Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal pemantapan PTS Fisika kelas 9. Materi PTS semester genap adalah kemagnetan, teori kemagnetan bumi dan pemanfaatannya, gaya Lorentz, induksi elektromagnetik dan GGL induksi, transformator atau trafo. Soal nomor 1, seorang siswa melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan cara mendekatkan sebuah magnet batang pada beberapa benda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, yaitu benda, untuk menyelesaikan soal nomor 1, kalian ingat berdasarkan sifat kemagnetannya, bahan magnetik dan non-magnetik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel. Kemudian yang kedua, bahan paramagnetik adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, platina, tembaga. Dan yang ketiga, bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak oleh magnet. Contohnya adalah emas, seng, dan semua bahan bersifat non-logam. Jadi jawabannya adalah C, aluminium dan tembaga. Soal nomor 2, sifat kemagnetan dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang, salah satunya pada mesin pengangkat rongsokan, menggunakan prinsip elektromagnet untuk mengangkat logam-logam rongsokan. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar, pada mesin pengangkat ini digunakan logam besi. Pemilihan logam besi tersebut dikarenakan untuk menjawab soal ini, kalian harus paham mengenai pengertian elektromagnetik itu sendiri. Elektromagnetik adalah merupakan suatu metode pembuatan magnet dengan cara melilitkan kawat dan mengalirinya arus listrik dengan menghubungkan ke sumber tegangan listrik. Alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik adalah bel listrik, relay atau saklar otomatis, pesawat telepon, pengeras suara, dan telegraf. Keunggulan penggunaan elektromagnetik yaitu yang pertama, kemagnetannya dapat kita ubah-ubah mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar hanya dengan mengubah beberapa besaran seperti kuat arus listrik, jumlah lilitan, dan ukuran inti besi. Kemudian coba kalian perhatikan gambar ini. Sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan dihilangkan dengan cara memutuskan dan menghubungkan arus listrik menggunakan saklar. Oleh karena itu diperlukanlah logam besi, karena logam besi merupakan salah satu jenis bahan yang bersifat magnet lunak, yaitu bahan yang mudah dijadikan magnet dan mudah pula kehilangan sifat magnetnya. Berarti jawabannya adalah B. Besi merupakan bahan magnet yang mudah dibuat, namun sifat kemagnetannya tidak bertahan lama. Sehingga pada saat arus listrik diputuskan, benda akan mudah untuk dijatuhkan. Jika logam baja yang digunakan pada mesin pengangkat, maka benda-benda yang sudah terangkat oleh mesin pengangkat tersebut akan sulit dijatuhkan kembali karena baja akan bersifat magnet tetap atau magnet permanen. Soal nomor 3, sebuah magnet batang dipotong menjadi beberapa bagian seperti gambar ini. Jika magnet A membentuk kutub utara dan kutub selatan seperti magnet semula, maka pada bagian B dan bagian C secara berturut-turut memiliki kutub. Perhatikan gambar ini. Pada kondisi awal, sebuah magnet batang pasti memiliki kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan teori magnet elementer, bahwa sebuah magnet jika dipotong-potong menjadi beberapa bagian, tetap memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga jawabannya adalah B. Pada potongan bagian B terdapat kutub utara dan selatan, begitu pula dengan bagian C terdapat kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan soal nomor 4, sebuah baja AB akan dibuat magnet dengan metode penggosokan seperti gambar ini. Beberapa saat setelah digosok, baja akan menjadi magnet dengan kutub yang dihasilkan yaitu, perhatikan gambar ini. Salah satu cara untuk membuat magnet adalah dengan cara digosok. Tetapi syaratnya digosoknya satu arah seperti gambar ini. Satu arah dan juga teratur, sehingga magnet elementer yang ada pada logam menjadi teratur. Lama-kelamaan akan menjadi magnet.
Untuk kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet yang menggosok. Atau jika kita perhatikan pada gambar ini, kalian pertama harus menentukan arah gosokan dari magnet. Jika kita lihat arahnya, maka gosokan dari magnet tersebut dari B menuju ke A. Sehingga dapat dikatakan titik B merupakan titik awal dari penggosokan. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan ujung kutub magnet yang digosokkan. Ujung kutub magnet yang digosokkan adalah utara. Maka ujung yang pertama kali menyentuh kutub magnet tersebut akan menjadi sama kutubnya. Ujung B akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung A kutubnya akan berlawanan dengan kutub utara, yaitu menjadi kutub selatan. Jadi jawabannya adalah D. Titik A adalah kutub selatan, sedangkan titik B adalah kutub utara dengan sifat kemagnetan tetap. Perhatikan percobaan berikut ini. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang benar mengenai sifat kemagnetan bahan adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengingat ada 3 metode atau 3 cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, induksi, dan elektromagnetik. Nah, pada nomor 5, ini adalah salah satu metode dengan cara induksi, yaitu mendekatkan sebuah magnet tetap atau permanen ke benda yang akan dijadikan magnet. Benda tersebut dapat terbuat dari logam besi atau logam baja. Tentu saja sifat kemagnetan yang dihasilkan berbeda. Nah, perhatikan, untuk prinsip induksi, kutub magnet yang didekatkan dengan ujung logam menghasilkan kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang didekatkan. Misalnya, perhatikan di gambar, ujung utara didekatkan pada logam besi. Maka, logam besi di sini yang didekatkan dengan magnet tetap, kutub magnet yang dihasilkannya akan menjadi selatan. Atau kebalikannya, kutub utara. Kemudian, sifat kemagnetan pada logam besi yaitu bersifat sementara. Karena logam besi itu termasuk magnet lunak, yaitu suatu bahan magnet yang mudah untuk dibuat magnet, tetapi mudah pula kehilangan sifat magnetannya, sehingga tidak bertahan lama. Contohnya adalah besi. Jika logam yang akan dijadikan magnet adalah terbuat dari baja, maka baja tersebut memiliki sifat bahan magnet keras, yaitu bahan yang sulit dijadikan magnet, tetapi jika sudah menjadi magnet akan memiliki sifat kemagnetan yang bertahan lama. Contohnya adalah selain baja, kobalt. Nah, jadi jawaban nomor 5 adalah A. Benda 1 akan menjadi magnet sementara, sedangkan benda 2 karena terbuat dari baja akan menjadi magnet tetap. Kemudian teknik pembuatan magnet ini dilakukan secara induksi. Sebuah logam akan dibuat magnet dengan metode seperti gambar di bawah ini. Interaksi yang terjadi jika L didekatkan dengan P adalah, pada gambar 1, untuk menentukan kutub magnet digunakan kaidah tangan kanan yang dikepal. Kemudian ibu jari menunjukkan arah kutub utara dan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Jadi pertama kalian harus tentukan arah arus listrik yang mengalir pada kumparan. Terlihat pada gambar arah dari kuat arus yang mengalir, yaitu arahnya ke bawah seperti ini. Jadi kita fokus ke bagian kumparan. Kemudian dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu dikepal dengan cara seperti ini, maka ibu jari itu menunjukkan arah kutub utara. Maka ujung bagian L menjadi kutub utara. Kemudian pada gambar 2, benda PQ akan menjadi magnet karena diinduksikan dengan benda KL yang sebelumnya sudah dibuat magnet dengan cara dililitkan oleh kabel berarus listrik atau dengan cara elektromagnetik. Sehingga ujung P menjadi kutub yang berlawanan dengan ujung L. Karena L-nya menjadi kutub utara, maka P-nya menjadi kutub selatan. Jadi jawabannya B. Tarik-menarik karena L menjadi kutub utara, sedangkan P menjadi kutub selatan. Soal berikutnya, perhatikan beberapa perlakuan berikut ini. Penyebab hilangnya sifat magnet ditunjukkan oleh, yang pertama kalian harus ingat, ada beberapa hal yang menyebabkan sifat kemagnetan akan hilang. Yang pertama dipukul-pukul atau terjatuh, kemudian dipanaskan atau diberikan suhu yang lebih tinggi, kemudian dialiri arus AC atau arus bolak-balik. Pada prinsipnya, untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu bahan dengan cara mengacaukan arah dari magnet-magnet elementer. Ketika dipanaskan atau dipukul-pukul,
dan juga dialiri arus bolak-balik, magnet elementer yang ada di dalamnya arahnya menjadi tidak teratur. Sehingga ketika arahnya menjadi tidak teratur, sifat kemagnetan akan hilang. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2 yaitu dibakar, dan nomor 3 dipukul-pukul secara terus-menerus. Selanjutnya, alat yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik adalah yang pertama, kalian harus ingat elektromagnetik merupakan suatu metode pembuatan magnet dengan melilitkan kawat berarus listrik dengan cara dihubungkan ke sumber tegangan DC atau searah. Contoh alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik adalah bel listrik, relay atau saklar, pesawat telepon, pengeras suara, dan telegraf. Kemudian induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar penghantar. Contoh yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik adalah trafo, generator, dan alternator, yaitu dinamo yang menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Soal selanjutnya, pernahkah kamu menggunakan kompas untuk menentukan arah yang akan dituju? Kompas tidak menunjukkan arah utara geografis bumi sebenarnya, melainkan arah kutub magnet selatan bumi yang sedikit bergeser dari arah utara bumi. Hal ini menjadi rintangan bagi para navigator selama berabad-abad penggunaan kompas oleh manusia. Berdasarkan artikel di atas, hal ini dikarenakan oleh yang pertama, kalian harus ingat pengertian sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Perhatikan gambar ini. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara geografis bumi. Sehingga berdasarkan gambar terdapat penyimpangan dari kutub utara jarum kompas. Kemudian sudut inklinasi seperti gambar adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Sehingga dapat dipastikan berdasarkan pilihan yang ada, jawabannya adalah A. Pengaruh dari sudut deklinasi yaitu sudut antara utara geografis bumi dengan kutub utara pada jarum kompas. Soal selanjutnya disajikan sebuah artikel seperti ini mengenai medan magnet bumi. Berdasarkan artikel tersebut, yang bukan merupakan dampak melemahnya medan magnet bumi bagi kehidupan manusia adalah jawabannya adalah menebalnya lapisan ozon di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Perhatikan pada gambar ini, medan magnet itu diumpamakan sebagai perisai yang melindungi bumi. Sehingga jika terjadi pelemahan pada medan magnet, maka akan terjadi kekacauan pada sistem telekomunikasi dan satelit sehingga dapat mengganggu fungsi komputer dan ponsel. Kemudian adanya angin matahari dan radiasi kosmik yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Kemudian di sini tertulis menebalnya lapisan ozon, harusnya dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Kemudian hewan akan sulit untuk bermigrasi karena kehilangan kemampuan navigasi. Soal selanjutnya, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Pernyataan yang tidak tepat adalah D. Organisme berikut yang memanfaatkan magnet bumi untuk bermigrasi untuk mencari lingkungan yang hangat adalah penyu, bukan burung merpati. Perhatikan beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi, yaitu salah satunya adalah burung. Titik kecil pada burung merupakan batu magnet yang bertindak sebagai GPS yang dapat mendeteksi medan magnet. Kemudian, sebagian penyu bermigrasi untuk mencari makanan dan bertelur secara musiman ke tempat perairan yang lebih hangat. Jadi, yang memanfaatkan medan magnet untuk mencari lingkungan yang hangat adalah penyu, bukan burung merpati. Gambar berikut ini, gambar yang sesuai dengan percobaan Oersted adalah percobaan Oersted seperti yang ditunjukkan oleh gambar bahwa kawat berarus listrik dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum kompas seperti ini. Maka untuk menentukan arah penyimpangan jarum kompas ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang dikepal. Ibu jari menunjukkan arah arus mengalir dalam suatu kawat penghantar, sedangkan keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Jadi berdasarkan gambar, maka jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Kawat lurus panjangnya 2 meter dialiri arus 400 mA. Kawat tersebut berada dalam medan magnet homogen 8 Tesla. Bila arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, berapa besar gaya Lorentz yang dialami kawat? Untuk menghitung besar gaya Lorentz, kalian harus memahami konsep gaya Lorentz itu sendiri,
Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet, sehingga dirumuskan faktor yang mempengaruhinya yaitu B atau medan magnet, I kuat arus listrik, dan L panjang kawat. Berdasarkan data yang diketahui, kita masukkan B-nya itu adalah medan magnet yaitu 8 Tesla dikalikan I kuat arus sebesar 400 mA, kita ubah ke ampere sehingga dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian dikalikan panjang kawatnya yaitu 2 meter. Jadi hasilnya 6,4 Newton. Soal selanjutnya masih berkaitan dengan gaya Lorentz. Sebuah kawat horizontal berada dalam medan magnet seperti ini. Tentu saja kawatnya berarus listrik. Yang ditanyakan adalah arah dari gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kalian harus menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari menunjukkan arah medan magnet, kemudian arah telapak tangan menunjukkan atau menentukan arah gaya Lorentz. Jadi jika kita perhatikan di sini, arah arusnya menuju ke kanan, kemudian keempat jari menunjukkan ke arah kutub selatan. Karena arah medan magnet itu dari utara menuju selatan, jadi arah keempat jarinya menuju ke arah kutub selatan. Kemudian perhatikan arah dorongan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz, sehingga dapat dipastikan arah gaya Lorentz itu menuju mendekati mata pengamat. Jadi jawabannya adalah C. Mendekati mata pengamat itu dapat disimbolkan dengan simbol titik. Perhatikan bagian motor listrik berikut ini. Motor listrik dapat berputar karena adanya gaya Lorentz pada bagian PQ dan bagian RS, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kawat tersebut didesain agar dapat berputar, sehingga dibuatlah kotak seperti ini. Kemudian di kedua ujungnya terdapat gaya Lorentz yang arahnya berlawanan dengan nilai yang sama. Sehingga jawaban nomor 15 ini adalah C. Pada bagian PQ terdapat gaya Lorentz yang arahnya ke bawah, sedangkan pada RS terdapat gaya Lorentz yang arahnya ke atas, dan besar kedua gaya tersebut adalah sama. Untuk menentukan arahnya ke atas atau ke bawah, kalian gunakan kaidah tangan kanan. Kalian cek terlebih dahulu dari P ke Q menggunakan kaidah tangan kanan, maka diperoleh gaya Lorentz-nya ke bawah. Sedangkan ke arah kawat RS, maka gaya Lorentz ke atas. Jika dinamo sepeda berputar semakin cepat, maka lampu sepeda akan menyala. Jawabannya adalah D. Menyala dengan terang, karena perubahan medan magnet dinamo akan semakin cepat, sehingga GGL akan semakin besar. Perhatikan gambar ini merupakan desain dari dinamo. Dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutarkan magnet tersebut. GGL induksi yang ditimbulkan pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Sehingga semakin cepat roda sepeda berputar, maka semakin terang nyala lampunya. Karena prinsip ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan GGL induksi dan arus induksi. Sehingga semakin besar perubahan medan magnet yang terjadi pada kumparan, maka menyebabkan GGL induksi yang dihasilkan semakin besar. Soal selanjutnya, alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik adalah, ingat induksi elektromagnetik dan elektromagnetik saja itu berbeda. Jadi jangan sampai kebalik. Sudah dijelaskan di soal sebelumnya bahwa elektromagnetik adalah suatu metode pembuatan magnet dengan melilitkan kawat berarus listrik ke sumber tegangan searah. Alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik adalah bel listrik, relay, atau saklar otomatis, pesawat telepon, pengeras suara, dan telegraf. Sedangkan induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar penghantar. Contohnya ada trafo yang ditunjukkan pada gambar, generator, dan alternator. Trafo ini merupakan alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan prinsip kerja trafo. Trafo atau dikenal sebagai transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan.
Pada alat-alat elektronika yang ada di rumah, pasti terdapat trafo karena alat-alat tersebut bekerja pada tegangan yang rendah. Sedangkan sumber tegangan yang ada di rumah kalian adalah 220 volt, sehingga diperlukan trafo untuk mengubah tegangan tersebut. Jika pada trafo tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer, berarti trafo tersebut berfungsi sebagai step up untuk menaikkan tegangan. Sedangkan jika nilai tegangan sekunder kurang dari nilai tegangan primer, maka trafo tersebut disebut sebagai trafo step down atau trafo penurun tegangan. Skema dari trafo seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya Mem akan menjelaskan transmisi daya listrik jarak jauh. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini merupakan proses transmisi daya listrik jarak jauh. Transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen atau rumah-rumah menggunakan tegangan yang tinggi. Alasannya adalah yang pertama, bila tegangan dibuat tinggi, maka kuat arus yang mengalir menjadi kecil. Dengan kuat arus yang kecil, maka energi yang hilang pada kawat transmisi atau dikenal sebagai energi disipasi juga kecil. Kemudian, dengan menggunakan arus listrik kecil, digunakan kawat berpenampang relatif yang lebih kecil sehingga lebih ekonomis. Berdasarkan hubungan R sama dengan V per I, maka tegangan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Sehingga jika tegangan tinggi, maka kuat arus listrik akan kecil. Kemudian berdasarkan hubungan ini, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T dan P sama dengan I kuadrat dikali R, maka dapat disimpulkan jika kuat arus yang kecil berbanding lurus dengan energi dan daya listrik. Dapat disimpulkan hubungan antara kuat arus dengan energi dan daya listrik adalah berbanding lurus. Sehingga jika kuat arus listrik kecil, maka energi listrik yang hilang kecil dan daya listrik yang hilang pun akan kecil. Dengan menggunakan tegangan yang tinggi, maka arus listrik yang mengalir pada kabel penghantar hanya beberapa ampere saja, sehingga tidak perlu menggunakan kabel dengan luas berpenampang yang besar, yang harganya mahal. Dengan demikian, biaya jalur transmisi dan perawatannya akan semakin murah. Demikianlah penjelasan mengenai transmisi daya listrik jarak jauh. Perhatikan soal nomor 18. Jika kuat arus primer 10 ampere, maka besar kuat arus sekunder dan jenis trafonya adalah: yang pertama, kalian harus ingat perbandingan rumus dari trafo seperti ini. Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip, di mana dalam penggunaannya menggunakan rumus ini tergantung dari soal. Diketahui di soal jumlah lilitan dan kuat arus, sehingga perbandingannya kita menggunakan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Kita masukkan nilainya, di mana Np itu adalah lilitan primer yaitu 200 dan Ns lilitan sekunder yaitu 1000. Ingat juga primer itu bagian dari input, sedangkan sekunder bagian dari output. Kemudian karena yang ditanyakan Is, jadi kita tulis kembali Is per 10. Jadi Is sama dengan 2000 dibagi 1000, hasilnya 2 ampere. Sehingga jawaban nomor 18 adalah B, karena jumlah lilitan sekunder lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Kemudian soal nomor 19, sebuah trafo mengubah tegangan 200 volt menjadi 50 volt. Jumlah lilitan pada kumparan sekunder trafo adalah 400 lilitan. Jumlah lilitan pada kumparan primer adalah, karena yang diketahui di sini adalah V dan N, maka kita gunakan perbandingan atau rumus Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Sehingga kita masukkan data yang diketahui, Np sama dengan 400 dikalikan 200 dibagi 50, hasilnya 1600 lilitan. Soal yang terakhir, sebuah trafo dengan tegangan primer dan sekundernya 220 volt dan 55 volt. Jika kuat arus primer 0,5 ampere dan kuat arus sekunder 1,5 ampere, maka besarnya efisiensi dari trafo tersebut adalah: efisiensi transformator adalah perbandingan antara energi listrik yang keluar dengan energi listrik yang masuk. Sehingga dapat dituliskan rumusnya adalah efisiensi sama dengan PS per PP dikalikan 100%, di mana PS itu adalah daya sekunder, yaitu dengan rumus V dikali I. Jadi kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan juga data yang diketahui.
Pastikan tidak terbalik, semua data yang dimasukkan itu benar sesuai. Sehingga dapat dihitung nilai dari efisiensi trafo tersebut adalah 75%.